Jangan lupa di-record ya, Bu Fitriani. Ya, Bu. Oke, Bu Fitriani. Ya, Bu. Bu, Jelas, Bu, suaranya, Bu. sudah nggak hujan lagi, udah berhenti. Kita berhenti, Bu. Saya pindah ruangan, Bu. Oh, pindah ruangan. Iya, kalau tadi nggak kedengeran, Iya, takutnya Bu. saya Iya, Bu. kayak gini terus kan. Nggak apa-apa lah kita pending sedikit, tapi hari ini jadi juga. Iya, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Bu Askia, dan saya hormati Ibu mahasiswa PPG, Ibu Fitriani, Universitas Taha Jambi. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan ujian kompre, yang mana di jadwalnya ini adalah hari pertama kita ujian kompre, dan ujian yang pertama itu adalah ujian baca tulis Al-Quran. Iya. Nah, untuk baca tulis Al-Quran, silahkan Ibu Fitriani persiapkan Al-Qurannya. Iya, Bu. Silahkan Ibu baca surat apa? Al-Fatihah, Bu. Al-Fatihah ditulis aja nanti. Nah, iya, Bu. Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa kita sholat, dah, Bu. Iya, Bu. Betul, Bu. Tentang sholat apa? Materinya tentang sholat kan? Eh, iya, Bu. Iya, Bu. Betul, Bu. Al-Baqarah, Bu. Apa? Al-Baqarah, Bu. Ayat Ayat 43, Bu. Al-Baqarah 43. Ya, silahkan dibaca, Bu. 43 dan 45, Bu. 43 apa 4? Maaf. 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Subhanallah. Sekali suaranya. Masalah, Bu. Eh, Sekarang tulis ayat Al-Quran yang Ibu minta tadi aja. Surat Al-Fatihah. Ayat dari mana, Bu? Ayat 5, Bu, ya. Ayat 5. Eh, Bolehlah. Iya, Bu. Ayat 5 apa bunyinya, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, silahkan Ibu tulis. Iya, Bu. Bentar, Bu.
Ya, Bu. Mana? Coba lihatkan. Iya, karena abudu wa iya karena stain. Ya, oke. Kasih, Bu. Terima kasih Ibu Fitriani. Iya, Bu. Silakan Ibu share screen modul ajarnya. Ya, sebentar, Bu. Siap, Bu? Oke. SMP SMP 1 atap SMP 9 Merangin ya, Bu ya. Ya, satapnya, Bu. SMPN Satap 9 Merangin. Nah, SMP berarti kelas 7. Iya, Bu. Kelas 7 kompetensinya saya tadi materinya apa, Bu? Materinya sholat dan zikir, Bu. Apa? Memahami tata cara Sholat, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Itu materinya, Bu. menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Berarti dijelaskan nanti materinya tentang pengertian sholat. Iya. Mulai dari pengertian sholat kah? Kenapa, Bu? Materi yang dijelaskan nantinya tentang apa? Tentang sholat, Bu. Ya, apa yang dijelaskan tentang sholat itu? Pengertian sholat, Ya. pengertian sholat itu menurut bahasa itu ada dua. Kalau menurut pengertiannya menurut dua, menurut bahasa doa, menurut istilah gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu tentang berarti yang dia jelaskan tentang pengertian. Mm-mm. Maksud saya komponennya dulu. Pengertian, tata cara, Ya, Pak. Tata cara, hikmah. hikmah, Bu. Hikmah berarti tiga, tiga itu ya, tiga Iya, Bu. pembahasan ya. Iya, Bu. Dan masuk tentang zikirnya. Ya, Bu. Langsung sekalian, Bu. Langsung dengan sekalian dengan zikir. Ya, 2 kali 45 menit berarti 90 menit ya. iya, Bu. Keburu waktunya rasanya. Gini Bu, kalau masalah tugasnya Bu, eh, apa namanya, ada yang kuis itu terkejar. Kalau diskusi itu tidak terkejar Bu, dijadikan PR Bu. Yang mana diskusi yang mana dijadikan PR? Ada yang LKPD-nya tentang ini Bu, diskusi apa namanya, peserta didik itu memahami hikmah tentang sholat, kemudian ada yang menyimpulkan tentang zikir Bu. Oh, berarti yang tentang hikmah sholat dengan hikmah zikirnya Iya, Bu. Itu dijadikan pretest, Bu. Dijadikan PR, Bu. Pretestnya, Bu. Dijadikan PR, Bu. post-test. Post-test apa pre-test? Jangan salah. Ya, Nah, Ibu ini untuk alokasi waktu. Saya kan materinya ini agak agak panjang ya. ya Ada, panjang, Bu. Soalnya dua-dua ini kan sholat dan zikir, Bu. Ya. ada tentang sholat, dua lagi pokok bahasannya. Sholat dan zikir. Kalau tentang materinya terkejar lah, Bu. Cuman tugas-tugas post-testnya tuh tidak terkejar dijadikan PR, Bu. Kalau memang ya terkejar ya kita bikinkan di sini. Tapi kalau memang rasanya tidak terkejar, berarti kan Ibu harus merubah RPP modul ajarnya lagi. Ah, gitu, Bu, ya. Iya, takutnya kalau di waktu Ibu ngambil ngambil video pembelajarannya nanti takutnya tidak terkejar. Iya. Tapi kalau terkejar rasanya silakan Ibu bagi waktu, Ibu pandai bagi waktu bagi kelompoknya. Bagi Hmm, waktu maksudnya gimana, Bu? ya, Eh, ini kan waktunya 2 jam pelajaran. ya, Nah, kalau nah, pengertian, tata cara, hikmah sholat, apakah itu didiskusikan dalam 1 kali pertemuan atau Ibu mau 2 kali pertemuan ini gitu? satu, Bu.
Satu. Ya, Satu ini ya. Nah, oke. Berarti kita lanjut dulu ke bawahnya. oke Bu. Bentar. Lanjut. Sebentar Bu. Yang mana Bu? Terus ke kegiatan. Bentar. Ini atas-atas. Ini ada yang menarik ini kayaknya. Apa Bu? Stop, nih. Stop. Nah, ini apa nih? Media pembelajaran game open the box ini apa nih? Kuis Bu. Oh, kuis. Seperti apa, Bu? Kuisnya tuh kayak ini Bu. Eh, Berisi kotak. Kotak itu apabila peserta didiknya menunjuk kotak nomor nomor berapa yang dia pilih, di dalamnya ada soal, Bu. Oh, begitu. Berarti kotak nomor soal ya. Ya, misalnya nomor 1, sebutkan hikmah sholat, misalnya gitu. Itu di dalam pembelajaran apa di terakhir pembelajaran sebagai evaluasi? Setelah setelah materi, Bu. Setelah materi, Setelah diskusi, Bu. setelah diskusi. Ya, setelah peserta didik diskusi, kemudian gurunya memberikan kuis. Oke, coba bawah tentang kegiatan tadi, kegiatan pembelajaran. Bentar, Bu. Oke, nah ini. Stop dulu. Problem. Nah, ini sintaknya sudah ada. Orientasi siswa pada masalah, pengorganisasian, pencarian informasi. Terus, terus ke bawah, diskusi kelompok, penyusunan solusi. Nah, oke. Baik, Bu. Udah, stop di situ dulu. Nah, untuk itu yang mau saya tanyakan tadi, kita perjelas lagi. Untuk orientasi permasalahan, bagaimana Ibu menerapkannya dalam pengajaran Ibu nanti. Misal, dalam satu kelompok, Ibu jelaskan apa tugas-tugasnya. Oh. Gini Bu, saya membagikan peserta didiknya itu terbagi 3 kelompok Bu. Jadi saya bagikan LKPD-nya, ada yang apa? Ya, yang satu kelompoknya yang membahas tentang zikir, kemudian kelompok berikutnya ada yang membahas tentang sholat Bu. Nanti dipresentasikan ke depan kelas setiap kelompoknya Bu. Berarti perginya berapa kelompok? 2 kelompok apa 3 kelompok? Sebenarnya ini Bu, cuman yang di LKPD-nya tuh membahas tentang sholat dan zikir, kelompoknya ada 3, cuman di LKPD-nya itu Bu ada yang membahas tentang pengertian sholat, kemudian kelompok selanjutnya tentang zikir, kemudian yang ketiganya hikmah Bu, hikmah yang dapat diambil Bu. Peserta didiknya berapa orang? 9 orang Bu. 9, tiga Iya Bu. tiga. Sebenarnya bagus kalau Ibu mau mengerjakan waktu dengan materi tadi, bagus pembagiannya yang 2 kelompok. Oh, 2 Kelompok, saja Bu ya. nah, kelompok 1 tentang sholat, kelompok 2 tentang zikir. Tapi kalau siswanya banyak, tadi misalnya ada 12, bisa Ibu bagi 4 kelompok. 2 kelompok tentang sholat, 2 kelompok tentang zikir. Jadi mereka nanti bisa beradu pendapat. Oh gitu Bu ya. Tapi Hmm. kalau 9 orang itu tepatnya 2 kelompok saja Bu. Ganjil jadinya kan kalau 9, ya Iya. karena siswanya sedikit. Ya nggak apa-apa, 2 kelompok. Tapi ya satu kelompok zikir, 1 kelompok sholat. Ya. Dan masing-masing pembahasannya ada 3 ya. Tiga, Ya tiga Bu. ada Iya Bu. pengertian, tata cara, dan hikmah. Iya Bu. Oke, terus itu di orientasi. Nah, nih asesmen. Bagaimana penerapan asesmen dalam pembelajaran modul ajar Ibu ini? Bentar Bu. Di sini saya menggunakan asesmen kognitif Bu. Terus? Kemudian asesmen sikap, Mhm. eh, psikomotorik Bu. Motorik, keterampilan.
Ya, terus kata tadi yang tadi masih di asesmen. Masih di asesmen. Nah, terus atas lagi. Asesmen kognitif. Asesmen kognitif itu apa, Bu? Oh, pengetahuan, Bu. Pengetahuan. Nah, dalam asesmen kognitif itu ada lagi asesmennya dua lagi pembagiannya. Ada Hmm. asesmen apa, Bu? Ada asesmen sumatif dan ada asesmen Oh, formatif. informatif, Bu ya. Ya, bisa bisa Ibu jelaskan mana yang asesmen sumatif, mana yang asesmen formatif? Bentar, Bu. Gini, Bu. Ada jenis asesmen formatif mungkin bisa dikatakan dengan asesmen harian mungkin, asesmen tengah semester, asesmen proyek mungkin. Kemudian yang asesmen formatif, Bu, bisa itu seperti kuis, diskusi, presentasi mungkin, proyek mungkin, Bu. Kalau yang kayak ulangan harian itu kemana masuknya, Bu? Ya, yang biasa kita gunakan di pembelajaran ya, ada eh, pertanyaan lisan dalam pembelajaran, ada ulangan harian, ada kuis, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, kalau ulangan harian itu kemana perginya? Formatif, Bu. Formatif. Ya, Bu. Kalau yang dalam proses pembelajaran, kalau pertanyaan langsung dalam pembelajaran itu kemana perginya? Sumatif apa formatif? Formatif, Bu. Formatif. Jadi apa beda antara formatif dengan sumatif? Kalau formatif tadi, Bu, kalau formatif tadi, Bu, itu dilakukan selama pembelajaran, Bu. Oke, kalau sumatif? Akhir pembelajaran, Bu. Nah, oke, siap. Itu aja Ibu bedakan. Jangan ragu-ragu. Nah, kalau formatif itu berarti dalam proses pembelajaran. Eh, pertanyaan-pertanyaan lisan selama belajar, selama Ibu mengajar materi. Nah, itu namanya asesmen formatif. Ya, Bu. Nah, itu tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, tapi kalau untuk yang sumatif itu baru di akhir Pembelajaran. pembelajaran masuk tadi itu ulangan harian, ujian naik kelas atau penilaian akhir kelas semester. Nah, untuk mengukur tercapainya tujuan Pembelajaran. pembelajaran. Nah, di sini sudah ada Ibu bikin asesmen kognitif itu ada sumatif, ada pembelajaran sumatif, ada evaluasi kognitif, apa? Formatif, Mm. sumatif, ada nggak Ibu bikin? Coba lihat ke bawah. Ini masih rentang skor. Kalau saya lihat yang asesmen Ibu bikin itu masih rentang skor. Terus lagi. Oh, ini aku respon, Bu. Terus ke bawah. Nah, ini asesmen apa, Bu? Formatif, Bu. Eh, Ini kapan Ibu laksanakan yang ini? apa? Ini saya lihat nih post test. Post test di formatif apa sumatif? Sumatif, Bu, di akhir pembelajaran, Bu. Di akhir berarti. Terus ke bawah. Terus lagi. Nah, KPD-nya ada ya. Oke. Ini KPD ke bawah lagi ya. Ya, Bu. Nah, berarti Ibu tinggal menambahkan itu aja. Ya. LKPD apa? Di aspek kognitif, nanti Ibu tambahkan ada penilaian sumatif atau evaluasi sumatif dan ada asesmen formatif. Kalau sumatif berarti Ibu
soal tadi Ibu bikinkan di situ. Berarti kan soalnya dengan apa pilihan ganda tadi ya. Iya, Bu. Nah, post-test itu pilihan ganda itu masuk ke sumatif. Sedangkan kalau formatif mungkin bisa jadi dengan tugas-tugas Ibu tadi, tugas, PR atau pertanyaan-pertanyaan lisan yang Ibu ajukan. Nah, silahkan Ibu bikinkan instrumennya di bagian asesmen kognitif, sumatif, dan formatifnya. Oke, Bu. Oke, Bu. Bu, iya. Kita masuk ke materi. Pengertian sholat tadi juga sudah. Sekarang hikmah. Hikmah sholat itu apa, Bu? Eh, lupa pula, Bu. Hah? Materi awak. Ya, tapi harus menguasai materi Bu, profesional, ya, Bu. kan? Ya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kan, Bu? Ya, Bu. Nah, iya, itu aja Ini yang perbuatan diingat. ini, Bu, mau keji dan mungkar, Bu. Ya, itu jangan lupa-lupa, Bu. Ibu Ya, Bu. grogi, Bu, nih. Grogi nian, Bu. Nggak apa-apa, santai aja. Nah, jadi penguasaan materi, kalau guru ditanya nanti nggak tahu sama anak muridnya, kan malu juga. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, Bu, apa hikmah sholat, Bu? Uh, tunggu bentar, lupa, Ibu. Bu, tengok buku dulu. Hah? Gimana cara, Bu? Iya, dah. Ya, Bu. Jadi semuanya harus dipersiapkan, masuk materi. Nah, kemudian tentang sholat, habis itu tentang zikir. Zikir, gimana zikirnya itu, Bu? Maksudnya, Bu? Ya, zikir yang dipelajari dalam modul ajar ini apa? Berkaitan Eh, dengan Kalau di materi ini, Bu, cuman apa membahas tentang pengertian zikir, kemudian hikmah zikir, Bu. pengertian dan hikmah zikir. Ya. Tata cara zikir, Tata cara zikir eh awal, tapi tidak masuk dalam materi, Bu. tata cara nggak masuk dalam materi. Belum, Bu. Oh, cuman Ya, pengertian Bu. dengan Nah, pengertian dan dengan hikmah saja, Bu. Nah, coba deh pengertian dari zikir. Eh, Pengertian daripada zikir itu mengingat Allah dengan hati dan lisan, Bu. Pengertian hikmahnya. Hikmahnya bisa merasa dekat dengan Allah, Bu. Jadi Membuat cara hati jadi yang kita tenang, ucap. kemudian mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, Bu. Oke. Kemudian yang kita ucapkan dalam berzikir apa? Eh, Tasbih, subhanallah mungkin, Bu. Takbir, Allahu Akbar. Terus, Tahmid, la ilaha illallah. terus Lupa, Bu. tahmid, la ilaha illallah. Ya. Nah, balik-balik Ibu ini. Apa Tahmid, lagi, Bu? alhamdulillah. Ya, tahmid, Tahlil baru alhamdulillah, Bu. Ya. la ilaha illallah. Itu yang kita baca setelah sholat, tak, Bu? Iya, Bu. Iya kan? Ya. Subhanallah 33 kali. Allahu Akbar, Alhamdulillah 33 kali. Ya, Bu. Allahu Akbar 33 kali. Yuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 1 kali. Nah, di awal tadi astagfirullahalazim 3 kali. Ya. Sebenarnya gampang Ibu menjelaskan. Iya, Bu. Ya kan? Ibu. Udah sehari-hari itu. Setiap sholat itu dibaca biar senang hatinya, biar gampang hatinya. Jadi Ya, Bu. bagaimana cara Ibu menjelaskannya kepada siswa? Kalau dengan siswa ada grogi, Bu. Gak apa-apa, saya kecil kok dari Ibu nih. Iya, Bu. Ke sana, ke sana, ke sana. Jangan ganggu Bu. Ya, jadi kalau bisa untuk mengajar dijelaskan dengan bahasa kita sendiri, Iya, Bu. bahasa yang memang dipahami oleh anak, jangan bahasa buku. Kalau bahasa buku kita terjemahkan ke anak, itu terkadang anak agak susah mencernanya. Iya. Lebih baik kita tafsirkan dengan bahasa kita sendiri dan alhamdulillah biasanya itu anak-anak cepat
nangkap dengan bahasa, jangan dibikin gurunya sendiri. Apalagi masuk bahasa kampung sendiri kan. Kalau saya ngajar pakai bahasa kampung sendiri, pakai bahasa dusunnya itu, habis itu langsung diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi dia ngerti. Kalau nggak ngerti dia bahasa Indonesia baru ditanya, apa itu bahasa dusunnya seperti itu. Jadi gunakanlah bahasa yang familiar sama anak. Iya, Bu. Tapi jangan lupa bahasa Indonesianya juga. Nah, oke Bu, Oke, Bu. Fitriani. Ya, Bu. Alhamdulillah mungkin sampai di sini saja untuk Terima kasih banyak, Bu. materi tentang Sholat sholat. zikir. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya silahkan Ibu perbaiki sesuai yang saya tulis waktu per-teaching juga dan sesuai saran hari ini juga. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di PBL kan, di PPL. Iya, Bu. Iya, PPL Bu. 1 berarti kalau saya megang PPL 1 ketemu lihat nanti itu Iya, Bu. apakah direvisi apa enggak. Iya, Bu. Baik Bu Fitri, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Fitri. Bu. Silakan di stop Iya, recording. iya bentar, Bu. Sip. Jangan lupa nanti stop record setelahnya ya, Bu ya. Iya, Bu. Putri, Iya, Bu. siap Bu Putri baca Quran? Insya Allah, Bu. Oke, buka Qurannya ya. Iya, Bu. Baca Tabarok deh Bu, baca surah surah apa tuh? Al-Muluk, Al-Muluk. Ayat 29, juz 29 enggak? Tabarakalladzi itu. Bentar, Bu. Lagi cari, Bu. Ya. Itu minum Nanda. Ayat berapa, Bu? Dari ayat pertama Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ورجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء Sadaqallah. صدق الله العظيم. Sadaqallah. Bu Fitri, izin. Ini kita sama-sama belajar nanti Bu Iya, Bu. Fitri Iya, Bu. ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ini panjang pendeknya, hukum tajwidnya, ini masih perlu banyak yang kita harus pelajari. Iya, Ya Bu. belajar itu kan
tidak serta-merta waktu kecil saja ya Bu Fitri ya. Ya, siap Bu, siap Bu. Jadi nanti diperbaiki, nanti Ya kita Bu. sama-sama belajar ya Bu ya. Itu Mm-mm. banyak tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ada kaf, ada qaf. Iya Itu Bu, juga harus perhatikan ya. iya Bu. Eh, Silahkan Ibu boleh diambil itunya, spidol sama itunya. Iya Bu. Sudah Ibu? Sudah Bu. Oke, tulis ya Bu ya, nggak boleh Quran ya. Quran ditutup dulu ya. Silahkan ditulis Bu Noviana. Bu Novia boleh keluar dulu? Ya, Bu. Ya, boleh keluar dulu Bu Noviana. Sudah, Bu. Bu Noviana masih di tempat nih. Boleh Hah? keluar itu dulu, keluar dari ruangan ini. Iya, sebentar. Iya, Bu Noviana keluar dari breakout dulu. Ini kan masih jamnya Bu Fitriani toh. Oh iya, Oke kan sudah. Ya, saja, Bu. Saya sudah ya, minta Ibu coba keluar. dikeluar dulu. Ya. Hmm. Belum bisa ya, Bu Askia mungkin dibantu dikeluarin Bu Askia. Iya. Iya, Bu. Saya sudah taruh Keluarin comment aja, season, Bu. Bu. Gimana, Bu? Ya oke kan? Tadi saya sudah ini. Apa yang muncul di situ? Join, Bu, yang di luar. Ini join. Join sama Ya, not. pilih join. Ya. Oke. Lanjut, Oke, Ibu. baik. Thank you Bu Askia. Bu Fitri, boleh ditulis Bu Fitri? Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bu. Iya Bu. Nggak boleh tengok yang lain ya, harus jujur ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di dalam itunya. Waduh. Sudah Bu Fitri, boleh diangkat? Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Oke. Oke, cukup. Ya, cukup Bu. Ada nanti diperbaiki ya tulisannya ya. Iya Bu. Siap Bu. Lihat lagi ya cara yang benar. Masih ada yang salah itu. Baik, Bu Fitri boleh di-share dulu modul ajarnya? Ya, bentar Bu. Boleh dibuka. Oke, diperbesar Bu. Itu loh tanda A ya, oke. Ya, Bu Fitri. Bu Fitri, coba ke bawah. Bu Fitri pakai model apa? PBL. Iya Bu. PBL. Apa sih PBL itu? PBL itu Bu, problem basic learning. Iya, apa? Itu apa? Di situ Bu, ini apa namanya? Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Bu. Yakin? Itu kan Eh, problem based learning. Apa artinya problem based learning itu? Gini, Bu. Kalau menurut saya, pembelajaran berbasis masalah, Bu. Nah, oke. Sekarang Mm. saya mau tanya,
Masalahnya apa di modul ajar Ibu ini? Masalahnya mungkin sesuai dengan materi, Bu. Nah, iya saya tanya masalahnya apa gitu. Apa masalahnya di materi Ibu ini? Masalahnya ini peserta didik memahami tata cara dan hikmah sholat dan pentingnya zikir dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oh, jadi itu masalahnya. Iya, Bu. Oke. Kalau di kelas Bu Fitri banyak nggak siswanya? Berapa orang? 9 orang, Bu. Nah, 9 orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda nggak? Berbeda-beda, Bu. Gimana cara Ibu mengajarkan dengan jumlah siswa 9 orang dengan karakteristik yang berbeda-beda itu gimana cara ngajarnya? Mungkin dengan cara mengelompokkan, Bu. Ya gimana? Maksudnya tuh gimana ngelompokkannya? Jadi yang visual-visual gitu, audio-audio gitu. Enggak. Bu Fitri, Iya, Bu. gimana cara kelompokannya tuh gimana? Mungkin begini, Bu. Dengan cara mengelompokkan peserta didiknya ke dalam kelompok, fungsi gunanya untuk mengembangkan kemampuan bisanya peserta didik bekerja sama, Bu, atau kolaborasi, Bu. Gitu. Jadi kalau ada anak yang nggak suka, loh kok ada Pak Miftah? Pak Miftah boleh keluar dulu? Oh, Pak gimana cara keluar, Miftah, Bu? jangan masuk dulu. Oh, gimana cara keluar Masuk itu kalau di lab room? Oke, Bu. Itu ya. join, Pak. Yang saya minta itu join. Nah, ya, Udah Bu ya. Fitri. Ya, Bu. Gimana tuh Bu Fitri? Bu Fitri pernah baca tentang diferensiasi nggak? Diferensiasi itu ini, Bu, menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa, Bu. Oke. Jadi kan berarti kan di 9 orang itu ada gaya belajar yang berbeda-beda. Mm-mm. Gimana cara Ibu memenuhi kriteria itu? Jadi ada kelas anak itu yang suka mungkin nonton. Ada yang lebih prefer dia ke membaca. Itu gimana cara Ibu mengakomodir itu semua dengan banyaknya macam siswa? Dengan menampilkan media pembelajaran, Bu, yang berbentuk ini mungkin memberi tontonan seperti video mungkin, Bu. Berarti sama, satu video untuk semua gitu. Iya, Bu. Jadi nggak dibeda-bedain gitu ya? Enggak, Bu. Oh, nanti baca lagi ya tentang diferensiasi ya Bu Fitri. Iya, Bu. Bu Fitri ini nggak baca ini. Terus kira-kira anak ini kan dituntut untuk berpikir kritis. Iya, Bu. Gimana caranya agar anak mampu berpikir kritis itu gimana caranya? Mungkin dalam pembelajaran guru memberikan suatu masalah, Bu. Memberikan suatu masalah, kemudian peserta didiknya diharuskan atau memberi berbentuk tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Oke. Bu Fitri coba berikan contoh konkret bagaimana Bu Fitri mengintegrasikan penilaian formatif ke dalam pembelajaran sehari-hari. Gimana Eh, caranya Bu Fitri menilai, memberikan penilaian formatif untuk kebutuhan sehari-hari siswa? Mungkin setelah guru menyampaikan materi, Bu, peserta didik akan diberi tugas seperti diskusi atau semacam kuis gitu, Bu. Kuisis untuk menjawab soal, Bu. Ada nggak anak berkebutuhan khusus di tempat Bu Fitri? Berkebutuhan apa, Bu? Khusus? Oh, tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, Bu. Kemudian, bagaimana cara Ibu eh, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan mungkin, Bu. Seorang guru memberikan pengajaran yang menarik gitu, Bu.
Gimana caranya? Pakai apa? Dikasih apa siswanya? Video mungkin, Bu? Terus video doang, video aja. Terus apa gunanya metode? Apa gunanya pendekatan? Ada ice breaking-nya nggak? Ya, Bu, seperti ice breaking, Bu. Lupa, Bu. Ah, Lupa, Bu. pura-pura lupa Bu Fitri ini kan. Terus kira-kira kursinya diatur nggak Bu? Kursi kelompok gitu, Bu. Kursi kelompok, kursi individu, atur nggak? Iya, Bu, iya, Bu. Gimana cara ngaturnya? Menciptakan ini, Bu, tempat duduk atau yang berupa variasi mungkin, Bu. Oke, Kelas jangan pakai kelas, mesin lah. kelas yang nyaman mungkin, Bu. Iya. Ada nggak gambar-gambar di kelas Ibu tuh, foto-foto bergantung, atau lukisan, atau apa, media pembelajaran? Ada nggak? Kalau lukisan adalah, Bu. Kalau media pembelajaran Kalau media pembelajaran? nggak ada, Bu. Nggak ada. Mm-mm. Pajang karya gitu nggak ada ya Bu Kalau ya? kalau ini, Bu, kalau media pembelajaran kita hanya memakai buku paket, misalnya kan ada, Bu, ada, Bu. Nggak boleh cuma buku paket Bu Fitri. Iya, Bu. Ya nanti berubah ya habis ini ya. Ya, Bu, siap, Bu, siap, Bu. Kalau nanti udah dapat gelar profesionalnya harus berubah ya Bu Fitri, janji. Iya, Bu, siap, Bu, siap. Oke, ya oke sudah. Thank you ya Bu. Terima Makasih. kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Oke. Boleh keluar Bu Fitri. Oke. Nanti boleh temennya lagi yang masuk ya. Oke. Oke, siap. Sudah ya, Bu Nasya ya? Sudah. Oke, di stop record, Bu Fitriani. Stop itu. Kayaknya nggak di record deh ini. Oh record. Di record. Saya juga nge-record, nggak apa-apa.